Halo Ananda sekalian, selamat datang kembali berjumpa untuk pembelajaran IPS. Saya berharap kondisi kamu dalam kondisi sehat supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Kali ini kita akan coba bicarakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu Indonesia Part 1. Dan mari saksikan videonya supaya semakin mengenal negara Indonesia tercinta. Selamat menyaksikan. Saat ini kita akan coba melihat keadaan alam Indonesia. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 13.466. Luas daratan kita 1.922.570 km persegi. Dan luas perairan kita adalah 3.257.483 km persegi. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara deretan pegunungan. Deretan pegunungan disebut juga sirkum. Jadi Indonesia berada di sirkum Pasifik, ini sirkum Pasifik, dan juga sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Samudra Pasifik. Pertemuan tiga lempeng inilah yang mengakibatkan di Indonesia banyak kita temukan gunung berapi. Indonesia beriklim tropis. Hal itu dikarenakan Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara dan juga 23,5 derajat lintang selatan. Tropis adalah daerah yang mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Berikutnya kita akan coba melihat tentang alam Indonesia. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar. Deretan pegunungan ini disebut sirkum, yaitu yang pertama sirkum Pasifik dan juga sirkum Mediterania. Untuk sirkum Mediterania itu dibagi ke dalam dua. Yang pertama adalah busur dalam dan yang kedua adalah busur luar. Yang busur dalam itu adalah ini, Jawa, Sumatera, Bali, kemudian juga Lombok, Sumbawa, dan Flores. Sedangkan busur luar itu adalah pulau-pulau yang ada di sini, yaitu Pulau Nias, Mentawai, Pulau Batu, dan sebagainya. Puncak tertinggi di Indonesia adalah Puncak Kartens. Ini adalah Gunung Jaya Wijaya yang ada di Papua dengan ketinggian 4.484 meter di atas permukaan laut. Berikutnya kita akan coba melihat dataran tinggi, dataran rendah, dan juga ini adalah peneplain. Beberapa dataran tinggi di Indonesia terkenal itu adalah dataran tinggi Dieng, Magelang, Malang, dan Bandung. Dataran tinggi ini memiliki nama lain, namanya adalah plato dan plateau. Dataran tinggi biasanya di atas 200 meter di atas permukaan air laut, sedangkan dataran rendah itu antara 0 sampai 200 meter. Dataran rendah banyak dijumpai di aliran sungai. Contoh, di daerah Sumatera bagian timur dan juga Jawa Barat bagian utara. Gambar yang ketiga ini adalah peneplain. Peneplain itu adalah permukaan bumi atau relief kasar yang diakibatkan adanya erosi. Akibat erosi tersebut, relief kelihatan datar. Nah ini, jadi ini adalah akibat dari erosi. Anda bisa lihat ini kelihatannya sangat kering, gak ada pohon sehingga terjadi erosi. Nah, sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan ini namanya adalah monadok. Ini banyak ditemukan di Pulau Bangka, Belitung. Informasi berikutnya kita akan coba melihat depresi dan juga keadaan perairan Indonesia. Depresi sendiri itu dalam bahasa Inggris sebagian orang bilang graben. Graben itu adalah
permukaan bumi yang mengalami penurunan. Jadi kita coba perhatikan gambar ini, awalnya mereka datar, kemudian beberapa daerah di sini mengalami penurunan nih. Dua daerah yang mengalami penurunan ini yang disebut graben. Contoh depresi di Indonesia kita bisa menemukan di Cilacap sampai Purwokerto dan juga Wonosobo. Kemudian secara umum sumber air sungai-sungai di Indonesia berasal dari air hujan. Tetapi ananda sekalian, ternyata ada juga sungai di Indonesia yang airnya berasal dari salju atau gletser. Sungai ini adalah Sungai Membramo, Sungai Digul yang ada di Papua. Kemudian danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Ini digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Tentu ini sangat berguna sekali. Selain tenaga listrik digunakan tempat rekreasi, irigasi, dan juga tambak ikan atau perikanan darat. 3 danau terbesar di Indonesia, yang pertama Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Danau Tauti, dan Danau Sentani. Berikutnya kita akan coba bicarakan perekonomian Indonesia. Menurut laporan perkembangan ekonomi dunia atau IMF, Indonesia mencapai 4% pertumbuhan ekonominya pada tahun 2013. Pertumbuhan ini mengalami naik turun atau fluktuasi. Tentu untuk meningkatkan perekonomian, salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan ekspor Indonesia. Ekspor utama Indonesia itu mengandalkan sektor minyak dan gas, serta sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti kayu, rotan, karet, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan. Ini adalah impor, artinya yang dibeli Indonesia dari negara luar. Itu contohnya adalah industri, farmasi, dan juga kimia, termasuk obat-obatan, pupuk. Selain itu juga adalah barang elektronik, kemudian juga otomotif. Berikutnya kita akan coba lihat sumber daya alam. Ini adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini hanya sebagian besar, dari minyak bumi, batu bara, biji emas, dan biji besi. Minyak bumi dalam peta ini disimbolkan dengan ini. Jadi kita bisa temukan begitu banyak simbol yang sama dalam petanya. Artinya Indonesia memiliki begitu banyak tambang minyak bumi. Kalau biji emas paling banyak kita temukan di Papua dengan PT Freeport-nya. Ananda bisa pause videonya untuk melihat di mana saja kita temukan batu bara, minyak bumi, biji besi, dan biji emas. Berikutnya kita akan coba melihat kerjasama Indonesia dengan organisasi maupun negara lain. Ini ada 2 organisasi yang diikuti Indonesia, yaitu ASEAN dan APEC. Ini termasuk organisasi regional. Sedangkan organisasi internasional, Indonesia mengikuti OPEC, GNB, PBB, UNESCO, WHO, kemudian ILO. Sebenarnya masih banyak organisasi maupun negara yang bekerja sama dengan Indonesia. Itulah pembahasan kita mengenai Indonesia pada part 2 ini. Bapak berharap Ananda sekalian semakin memahami Indonesia. Dan tentu Ananda punya mimpi yang besar untuk membangun negara ini. Wujudkanlah mimpi itu dengan cara bekerja, belajar sungguh-sungguh, agar kelak di kemudian hari Ananda salah satu orang yang berkontribusi besar bagi negara kita. Terima kasih telah menyaksikan video yang Bapak buat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian like dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.